kita mulai dari distribusi frekuensi ya. Nah, di sini ada yang namanya distribusi frekuensi kumulatif ya. Nah, distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua macam, ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya, menggunakan tepi atas sebagai patokan, dan ada daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah ya. Nah, di sini kok bisa muncul ya? Jadi dari tabel yang tadi ya, dari tabel yang tadi di sini ada angka 19, 34, 55, 71, 80 untuk yang kurang darinya. Untuk yang lebih darinya 80, 61, 46, 25, 9 ya. Nah, itu dari mana? Nah, sebetulnya kalau dilihat dari angka ya, kalau kita tanpa memahami ya, kita langsung fokus ke angka, sebetulnya ini dari, kalau yang kurang dari itu begini cara kerjanya. 19, ini kita tulis 19 ya. Terus tambah 15 jadi 34, tambah 21 gitu ya. Jadi 55, tambah 16 jadi 71, dan tambah 9 jadi 80. Jadi akumulasinya sebenarnya 80 ya. Jadi ini jumlahnya tadi 80 karena tadi diambil dari 80 pengusaha TA ya. Gitu. Nah, kalau lebih dari itu dibalik sebetulnya ya. Jadi dari start 80 dulu ya, karena kan secara keseluruhan ada 80. Jadi 80 dikurang 19 jadi 61, dikurangi 15 jadi 46, dikurangi 21 jadi 25, dikurangi 16 jadi 9 gitu ya. Jadi cara mengisinya seperti itu. Cuman kalau dibahas dari definisi ya, apa maksudnya? Jadi begini, kenapa di awal yang kurang dari dulu ya? Yang kurang dari itu di sini diisi dengan 19 ya. Tadi kurang dari itu yang digunakan adalah tepi atas. Ya. Jadi tepi atas itu begini. Di sini tepi atasnya ya, di sini tepi atasnya adalah 20,5 ya. 20,5. Jadi pertanyaannya adalah ada berapa data yang kurang dari 20,5? Ya jelas ada 19 gitu. Ya. Terus pertanyaan berikutnya di baris berikutnya, ada berapa data yang kurang dari 25,5? Ya, otomatis 15 terbawa sama yang 19 digabungin. Karena kan kurang dari 25,5, berarti yang ini juga yang datanya 16 sampai 20 juga ke bawah kan? Gitu, ya. Jadi dijumlahin. Totalnya ada 34. Berikutnya, berapa data yang kurang dari 30,5? Otomatis ini semuanya dijumlahkan. Karena kan ini semuanya kurang dari 30,5. Paham ya? Itu. Makanya di sini 55 dan seterusnya dan seterusnya. Sampai pada akhirnya yang kurang dari 40,5 itu pasti ya semuanya 80-80-nya pasti kurang dari 40,5. Kenapa? Karena di sini batas paling atasnya aja hanya 40. Jadi kalau ditanya yang kurang dari 40,5 ya semuanya. Gitu ya. Semuanya juga kurang dari 40,5. Gitu ya. Sampai situ paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang lebih dari dibalik berarti ya, yang digunakan acuan adalah tepi bawah, berarti yang ini. Ya, yang 15,5. Nah, pertanyaannya mirip dengan tadi ya. Cuman ini yang ditanyakan adalah yang lebih dari. Berapa data atau ada berapa data yang datanya atau nilainya lebih dari 15,5? Otomatis semuanya juga lebih kan? Karena ini batas paling kecilnya atau batas paling ujung sebelah yang kelas 1 gitu ya, yang paling kecil itu adalah 16 ya. Kalau ditanya yang lebih dari 15,5 ya berarti semuanya. Ya, makanya ini dijumlahkan semuanya ada 80. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan yang lebih dari 20,5 berarti ini nggak ke bawah nih ya. Ini nggak ke bawah. Berarti sisanya yaitu 61. Yang lebih dari 25,5 berarti 19 sama 15 ini nggak ke bawah ya, maka sisanya 40. Ya, makanya tadi dikurang kan kalau lebih dari gitu. Seperti itu ya. Jadi cara mengisi frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi cara kerjanya kalau yang kurang dari tinggal dituliskan lalu ditambah-tambah. Kalau yang lebih dari tuliskan dulu jumlah totalnya baru dikurang-kurang. Ya. Seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, frekuensi kumulatif terutama yang kurang dari ya, yang bagian ini ya. Ini sangat penting untuk menentukan nanti nyambungnya ke apa itu namanya, ke median ya, gitu, ke median. Ke median kalau modus mah enggak ya. Ke median berarti yang ininya.
median, kuartil ya kalau dibahas, tapi di sini yang dibahas hanya median. Ya, jadi kalau nanti ada persentil, terus misalnya ada desil, ada persentil ya, dikembangkan lagi keilmuannya, maka ini akan sangat berguna yang kumulatif kurang dari. Gitu ya. Jadi yang sekarang terbahas berarti median aja sebetulnya. Q2 ya, median kuartil 2. Gitu ya. Nah, selain itu ya, kumulatif frekuensi kumulatif ini baik lebih dari ataupun kurang dari nanti untuk membantu kalian membuat histogram. Membuat apa namanya? OGIP ya. Kemarin ada OGIP. Ya, jadi kalau misalnya histogram kan kemarin udah tahu ya. Jadi histogram itu yang diambilnya dari dari tepi atas, tepi bawah lah ya. Disambung-sambungin, otomatis histogram itu pasti mirip dengan diagram batang tapi berimpit gitu ya, karena ada bagian nilai yang digunakan oleh kedua-duanya atau oleh satu sama lain. Nah, ini histogramnya, lalu kita lihat poligon frekuensi kemarin juga sudah terbahas ya. Yang nilai, nah ini kalau poligon frekuensi di sini yang diambil adalah nilai tengah ya. Ini nilai tengah atau titik tengah lah, titik tengah. Titik tengah dari setiap kelas. Ini 8, ini 18, ini 23 ya titik tengahnya. 38 ya, 33, 38. Nah, frekuensinya kelas yang pertama itu ada tadi itu berapa? 19 ya. Ini kurang atas. Ini pas ya di sini karena ini skalanya 2. Nah, ini 19, terus tadi di sini yang 23 itu ada 15 ya. Dan seterusnya nanti ketika sudah dibikin titik tinggal ditarik garisnya. Nah, ketika sudah ditarik garis ini membentuk sebuah poligon frekuensi. Nah, yang ketiga yaitu OGIP. Nah, ini ya OGIP. Gitu. Jadi OGIP ini yang digunakan seperti tadi ya. Kita mundur dulu sebentar. Nah, OGIP itu kalau misalnya yang ini nih, yang kurang dari ini bakal jadi OGIP positif. OGIP positif. Kalau yang ini pasti bakal jadi OGIP negatif. Nah, sebenarnya kelihatan dari sininya. Kalau ini kan nilainya dari atas dari kelas 1 sampai kelas bawah itu atau dari kelas atas sampai kelas bawah itu naik. Ya, gitu. Kalau yang ini turun. Gitu. Makanya nanti kalau yang naik ini frekuensi kumulatif kurang dari itu dia akan jadi OGIP positif. Kalau yang ini karena turun maka jadi OGIP negatif. Nah, terus yang dijadikan acuannya seperti yang tadi. Kalau kurang dari adalah tepi atas. Kalau lebih dari adalah tepi bawah gitu ya. Makanya nanti grafiknya seperti ini. OGIP naik atau OGIP positif itu diambil tadi dari tepi atas setiap kelas ya, 20,5, 25,5 ini setiap kelas ya. Gitu. Tinggal dimasukkan ya dan dia pasti grafiknya naik ya gitu. Maka disebut OGIP positif. Ya, sebaliknya kalau misalnya menggunakan frekuensi kumulatif kurang lebih dari maka dia akan cenderung turun. Jadi di sini diambilnya atau titik-titik yang ada di sini tuh ya yang usia ini adalah dia batas bawah ya tepi bawah ya gitu. Tepi bawah ini 80, yang ini kelas berikutnya 61 tadi ya dan seterusnya ya. Dia posisinya atau kondisinya adalah menurun. Gitu. Jadi kalau turun negatif, kalau naik ya positif ya. Itu yang disebut OGIP ya.